Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mujib. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SD Negeri Prambon Tergayang 1, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.c koneksi antar materi. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lantas, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari dan memahami modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional KHD, saya memiliki keyakinan sebagaimana teori aliran konservatif tentang anak. Bagi saya, seorang murid dilahirkan dalam keadaan bersih, sebagaimana kertas yang masih kosong belum tertulis apapun. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, saya cenderung menjadikan murid sebagai objek pembelajaran, di mana saya hanya menyampaikan materi pelajaran dan menuntut siswa untuk dapat memahaminya. Pada proses pembelajaran, saya lebih mementingkan ketuntasan dalam penyampaian materi daripada memahami karakteristik murid. Saya cenderung menjadikan nilai kognitif anak sebagai patokan ketuntasan pembelajaran. Jika nilai ulangan harian atau tugas yang mereka kerjakan telah memenuhi KKM, maka saya menganggap pembelajaran yang saya lakukan di kelas telah berhasil. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa proses belajar mengajar yang saya terapkan di kelas selama ini kurang tepat. Seharusnya proses pembelajaran di kelas harus saya lakukan dengan menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya juga harus saya perhatikan. Seharusnya saya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kebebasan berekspresi dan berkreasi, serta mengemukakan pendapat sesuai metode dan media yang digunakan. Selain itu, saya harus menempatkan diri sebagai fasilitator yang memfasilitasi segala kebutuhan belajar murid yang beragam. Mungkin akan terasa berat, namun saya harus ikhlas dan sabar serta tulus dalam menuntun mereka menggali potensi kodratinya semaksimal mungkin. Lebih jauh, saya harus mempelajari karakteristik murid yang dilahirkan dengan karakter dan kecenderungan berbeda-beda. Saya harus bisa menghargai kelebihan dan kekurangan murid yang beragam, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi kodrati mereka secara maksimal. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode dan media yang berpihak pada murid. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang mendorong murid untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sesuai pembelajaran abad 21 yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan tetap memperhatikan kemerdekaan murid. Selanjutnya, saya harus merubah cara pandang saya tentang pendidikan yang menuntut menjadi menuntun. Karena seorang guru haruslah menjadi tuntunan dan panutan bagi seorang murid. Seorang guru harus memberi contoh perilaku, baik perkataan maupun perbuatan, yang mencerminkan budi pekerti yang luhur kepada murid. Terakhir, sebagai seorang guru, saya harus lebih intens dalam berkomunikasi dengan murid. Hal itu saya lakukan dalam rangka menggali dan mengenali karakter dan latar belakang murid, sehingga saya dapat lebih akomodatif dalam memfasilitasi gaya belajar murid yang beragam.
Demikian video kali ini, semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.